Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, teman-teman baru ya dari SMK Karisma Bangsa ya. Teman-teman kelas 10 yang baru bergabung di SMK Karisma Bangsa ya. Hari ini perkenalkan, nama saya Bu Maya. Saya dari Puskesmas Gandoang. Ya, mungkin kita tetanggaan ya. Ada yang sudah tahu Puskesmas Gandoang di mana? Ya, di dekat-dekat dengan SMK Karisma Bangsa. Di sini saya pemegang program usaha kesehatan sekolah atau anak usia sekolah dan remaja. Jadi bagi teman-teman nanti yang mau curhat-curhat bisa nih, mau curhat-curhat tentang kegiatan teman-teman atau seputar kesehatan teman-teman bisa langsung ke Puskesmas Gandoang atau bisa menghubungi saya via WhatsApp ya. Untuk jadwal konseling remaja itu kami Puskesmas Gandoang ada pada hari Jumat. Ya, setiap Jumat kami melayani untuk konseling remaja nih, masalah kesehatan remaja. Biasanya perempuan ada yang suka curhat tentang siklus menstruasi atau laki-laki yang curhat tentang merokok atau narkoba. Nah, bisa tuh nanti dicurhat-curhatin ya dengan saya selaku pemegang program anak usia sekolah dan remaja. Ya, teman-teman sudah siap semua ya? Kita mulai ya. Ya, di sini sekarang kita akan membahas tentang sekolah sehat dan protokol virus COVID-19 di lingkungan sekolah. Gimana sih caranya dan gimana sih menerapkan sekolah sehat dan protokol virus COVID-19 di lingkungan sekolah ya? Disimak baik-baik ya. Nah, sebelumnya kita mau tahu dulu tuh, apa itu sekolah sehat? Ya, ada yang udah tahu belum sekolah sehat? Ya, pasti pikirannya kalau sekolah sehat itu sekolahnya bebas dari apa ya, sampah, bebas dari yang kotor-kotor. Ya, sekolah sehat adalah sekolah yang bersih. Bersih dalam artian apa? Tidak banyak sampah berceceran kemana-mana. Hijau. Hijau bukan berarti catnya harus hijau ya. Tapi hijau itu apa? Ditumbuhi dengan tumbuhan-tumbuhan ya. Di sekolahnya ada tanaman ya dan rindang. Dan sekolahnya pun juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, perilaku hidup bersih dan sehat itu apa? Ada yang tahu nggak? Ya, teman-teman pasti selama pandemi COVID-19 ini sudah banyak ya yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, teman-teman cuci tangan selalu, teman-teman pakai hand sanitizer ya, kemana-mana membawa hand sanitizer, teman-teman memakai masker, membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu termasuk salah satu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, di sekolah sehat nih ada yang namanya program UKS. Sebelumnya teman-teman di SMP-nya mungkin ya sudah ada yang pernah masuk PMR ya. Nah, di situ ada UKS-nya ya. Nah, di dalam UKS itu ada yang namanya 3 trias UKS. Ya, apa aja sih? Yang pertama, pendidikan kesehatan. Nah, pendidikan kesehatan ini penting ya, apalagi remaja. Remaja masih labil pasti. Ya, nah labil ini apa? Harus dikasih pendidikan kesehatan nih, biar teman-teman nggak salah arah, biar teman-teman nggak masuk ke dalam lingkungan yang tidak sehat ya. Pasti teman-teman semua ingin masa depannya cerah ya dan selalu sehat pastinya. Yang kedua apa? Pelayanan kesehatannya. Pelayanan kesehatannya itu tidak hanya harus ditolong sama dokter atau sama perawat.
Nah, di teman-teman kan di sini ada PMR ya, atau udah UKS-nya. Nah, di sini teman-teman bisa membantu temannya mungkin pada saat upacara ada yang pingsan, atau pada saat upacara ada yang jatuh luka. Nah, teman-teman bisa membantu teman-temannya dalam pelayanan kesehatan. Yang ketiga apa? Pembinaan lingkungan sekolah sehat. Nah, pembinaan ini dilakukan untuk sekolah dan untuk teman juga, agar teman-teman pasti kalau lingkungan sekolahnya sehat, bersih, rapih, pasti nyaman ya. Nyaman ke sekolah, nyaman belajarnya. Nah, mari ciptakan kenyamanan itu dari diri sendiri ya. Lanjut ya. Nah, ini ada 10 indikator sekolah sehat. Yang pertama apa? Kepadatan ruang kelas minimal 1,75 meter persegi per anak. Tidak terlalu kecil ya ruangannya, karena pasti teman-teman membutuhkan oksigen yang cukup. Ya. Terus apa tingkat kebisingannya? Tidak boleh terlalu bising, karena kalau belajar bising pasti pusing. Ya, gurunya ngomong kemana ya, teman-temannya berisik ya. Terus yang ketiga, memiliki lapangan, pasti ya, untuk apa? Olahraga. Terus yang keempat, memiliki sumber lingkungan sekolah yang bersih, rindang, dan nyaman. Yang kelima, memiliki sumber air bersih yang memadai. Yang keenam, ventilasi kelas yang memadai. Ini penting ya. Yang ketujuh apa? Pencahayaan kelas yang memadai. Yang kedelapan, memiliki kantin sekolah yang memenuhi syarat kesehatan. Nah, di sini kantin sekolah ternyata memiliki standar kesehatannya sendiri nih. Ya, tidak boleh apa? Makanannya yang pasti tidak boleh banyak dihinggapi lalat. Ya, gimana nih kalau makanannya misalnya yang dibuat sendiri, kayak misalnya gorengan atau minuman yang dibuat, boleh tidak apa-apa, tapi tidak dihinggapi sama hewan-hewan yang dapat masuk ke dalam makanan itu sehingga tercemar. Nah, itu yang dinamakan makanan tidak sehat. Ya, yang kesembilan apa? Memiliki kamar mandi yang cukup jumlahnya. Misalnya jumlah muridnya 100, tapi kamar mandinya cuman 1 gitu atau 2. Kan pasti nanti berebut ya. Dan juga tidak sehat karena terlalu banyak perkumpulan bakteri di dalam situ ya. Terus apalagi? Menerapkan kawasan tanpa rokok. Nah, ini buat teman-teman penting ya. Kalau di sekolah diusahakan tidak boleh merokok ya, karena di sekolah adalah tempat untuk belajar. Kalau belajar apa? Pasti akan menjadi lebih baik ya. Nah, di sini ada tips and tricks tetap sehat di sekolah. Bagaimana sih tips and tricksnya? Yang pertama, ada mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir. Nah, ini penting banget nih. Apalagi sekarang kita lagi dihadapin sama apa? Pandemi virus corona ya. Mencuci tangan, semua orang cuci tangan. Ya, padahal dari dulu sudah dikasih tahu ya, sudah banyak banget yang sudah membicarakan tentang cuci tangan. Sebelum makan harus cuci tangan, setelah makan harus cuci tangan, setelah memegang benda harus cuci tangan. Ya, setelah dari kamar mandi harus cuci tangan. Ya, setelah dari memegang handphone cuci tangan. Ya, pasti banyak banget sumber virus, sumber bakteri yang ditimbulkan dari dengan tidak mencuci tangan. Nah, teman-teman kalau nggak cuci tangan, tangannya masuk ke dalam wajah. Nah, itu bisa menimbulkan apa? Jerawat. Wah, pasti nih perempuan nih yang bermasalah sama jerawat. Kenapa sih banyak, kok aku banyak banget jerawat, nggak cocok nih, gitu. Sabun cuci mukanya atau kenapa? Nah, kita harus
introspeksi diri. Kita melihat apa selama ini aku sering memegang permukaan wajah ya pada saat tangannya tidak bersih. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Terus kedua apa? Jajan di kantin sekolah yang sehat. Pasti ya, tidak sembarangan makannya. Terus apa? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini penting nih buat teman-teman, apalagi yang baru masuk, terus teman-teman yang aktif dalam organisasi. Nah, ini sampah ini bisa dimanfaatkan nih. Kayak misalkan OSIS membuat suatu program ya untuk teman-teman untuk kegiatan. Nah, dari sampah itu bisa dimanfaatkan. Kita mengelola dari organik dan anorganik. Nah, yang anorganik kita bisa manfaatin nih, kita kumpulin, kita jual bisa, atau kita buat sesuatu yang bernilai ekonomis. Nah, semua sampah itu ada nilai ekonomisnya ya. Ya, yang keempat apa? Mengikuti kegiatan olahraga di sekolah. Pasti ya sudah dijadwalkan ya sama gurunya. Yang kelima, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Nah, ini menjadi hambatan ya kalau teman-teman nggak punya, misalkan aku nggak punya nih timbangan berat badan di rumah atau alat untuk mengukur tinggi badan di rumah. Nggak apa-apa. Misalnya ada akses di sekolah ya untuk menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan, boleh dari sekolah, cek aja iseng-iseng gitu. Kita pantau pertumbuhan kita, apa kita termasuk normal atau termasuk terlalu berat atau termasuk over. Nah, itu kan bisa jadi evaluasi ya buat kita nanti. Nah, kebetulan memang nanti untuk di Puskesmas Gandoang sendiri punya program namanya Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah. Nah, di sini nanti kami datang ke sekolah khusus nih buat teman-teman kelas 10 ya, berarti sekarang kelas 10. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan sama teman-teman. Kita cek tinggi badannya, berat badannya, kita lihat nih giginya sehat enggak, ya banyak yang bolong atau enggak. Terus kita lihat dari kesehatan matanya, apa ada gangguan minus atau plus atau silinder. Terus kita lihat gangguan telinganya, apa telinganya bersih enggak? Ya, sering dibersihkan enggak? Nah, nanti kita akan melakukan program tersebut di SMK Karisma Bangsa ya. Terus yang terakhir apa? Tidak merokok. Ya, pasti ini. Terus memberantas jentik nyamuk di sekolah secara rutin. Nah, ini nih, teman-teman pasti nggak pernah sadar gitu kalau memberantas jentik nyamuk ini menjadi salah satu hal yang penting ya. Karena apa? Penyakit apa yang bisa ditimbulkan dari jentik nyamuk? Ya, itu adalah DBD. Nah, DBD sendiri apa? Nggak enak loh kalau kena DBD itu sakit, semua badan tuh berasa sakit ya. Terus apalagi yang terakhir, buang air besar dan buang air kecil di jamban sehat. Pasti ya, teman-teman udah nggak ada lagi yang buang air besar di kebun ya, atau di kali. Ya, pasti semuanya sudah punya jamban sendiri, sudah punya WC sendiri, sudah punya kamar mandi sendiri, ya. Jangan lupa, setelah buang air besar dan buang air kecil itu harus cuci tangan. Nah, dari tadi yang tips and tricks perilaku hidup bersih dan sehat, apa sih manfaatnya? Nah, di sini ada manfaatnya. Yang pertama, pastinya nih, dengan kita sehat, pasti kita akan semangat ya, meningkatkan semangat belajar. Pasti itu kita sehat, kita sangat konsentrasi belajarnya, pasti semangat belajarnya itu akan tumbuh
ya akan terus semangat sehingga apa? Tercapai target dan tujuan kalian. Aku punya cita-cita jadi polisi, aku punya cita-cita jadi dokter, bisa ya. Terus apa lagi? Menurunnya biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh orang tua, pasti ya. Karena zaman sekarang ya pasti yang namanya sehat itu apa? Ada yang bilang mahal ya. Sehat itu mahal kenapa? Karena kalau sakit kita mengeluarkan biaya yang juga mahal. Ya. Terus apa? Meningkatnya citra sekolah yang positif. Pasti kalau teman-teman memberikan prestasi terhadap sekolahnya, pasti nanti sekolahnya akan menjadi citra yang positif. Nah, sekarang masuk ke protokol virus COVID-19 di lingkungan sekolah. Gimana sih kita menerapkan protokol virus kesehatan di virus COVID-19 di lingkungan sekolah? Nah, ini latar belakang ya. Mungkin tidak terlalu semua saya akan bacakan ya. Ya, pokoknya COVID virus 19 ini baru-baru ini muncul ya, pasti pada kaget. Kok tiba-tiba muncul ya? Ganggu aktivitas aja ya, ganggu biasanya yang teman-teman nongkrong sama teman-temannya atau teman-teman ngumpul sama teman-temannya kini sekarang harus ditunda atau harus dihindari ya. Karena apa? Penularan virusnya itu sangat cepat. Ya, kalau teman-teman nggak pakai masker, teman-teman nggak menjaga kesehatan, virus pasti akan cepat ya itunya ke teman. Nah, lanjut ya. Nah, adaptasi kebiasaan baru di sekolah. Apa yang pertama? Wajib pakai masker. Ya, teman-teman di rumah sudah punya ya masker sendiri. Nggak cuman ke sekolah aja, tapi keluar rumah untuk sementara ini harus wajib memakai masker. Ya, karena kita nggak pernah tahu virus tersebut ada di mana. Ya, kita nggak pernah tahu virus tersebut ada di mana. Kita nih merasa diri kita sehat, tapi kalau udah dites tiba-tiba hasilnya positif gimana? Terus kita udah ketemu sama teman-teman kita nih, udah ngumpul sama teman-teman kita. Ya, jadinya kita menimbulkan apa? Klaster baru, menimbulkan perkumpulan atau kasus baru ya terhadap COVID-19 ini ya. Yang pasti kita nggak mau ya kitanya tidak sehat, teman-teman kita juga tidak sehat ya. Maka itu kita harus wajib memakai masker. Nah, untuk masker, teman-teman ya di luaran sana pasti banyak ya masker yang lucu-lucu ya, atau teman-teman beli yang medis, atau teman-teman membeli yang gambar-gambar. Nah, untuk masker yang kain ya, nih teman-teman perhatian ya, untuk masker yang kain lebih baik setelah 4 jam teman-teman cuci, diganti ya. Karena apa? Karena kita kan tertutup masker ya, muka kita tertutup masker. Pasti droplet kita ini nempel di masker. Nah, kita nggak pernah tahu itu ada virus atau enggak di masker kita. Maka dari itu lebih baik setelah 4 jam dilepas lalu diganti dengan masker yang baru ya. Yang kedua apa? Tidak boleh berbagi barang-barang atau peralatan. Nah, ini penting nih. Kenapa nggak boleh berbagi barang-barang atau peralatan? Terlebih seperti sendok. Ya, lanjut. Tidak boleh berbagi barang-barang atau peralatan. Seperti apa tadi? Sendok, garpu, apalagi gelas ya. Wah, sekarang pokoknya wajib harus punya dan bawa sendiri sendok atau gelas ya ke sekolah. Ya,
Karena kita nggak pernah tahu teman-teman kita ini sehat atau enggak. Bukan berarti kita menjauhi teman kita, tapi kita sama-sama apa? Sama-sama menjaga diri ya. Kita nggak pernah mau sakit pasti ya. Yang namanya sakit itu nggak enak. Makanya kita harus membawa barang-barang sendiri. Sendok, gelas nggak boleh bersamaan dipakai ya. Karena virus COVID-19 ini menyebarnya melalui droplet. Droplet itu apa? Dari air liur kita. Kita minum nih di gelas, nempel. Teman kita make gelas kita. Yo, teman kita lagi pakai. Nah, kita nggak tahu teman kita itu sehat atau enggak ya. Makanya kalau misalnya kita mau sehat lebih baik, aku bawa sendiri tempat minum atau bawa sendiri tumbler ya. Terus apa nih? Membersihkan coba Mas. Ya, membersihkan dan mendesinfektan bagian sekolah yang sering disentuh atau sering disentuh sesering mungkin. Kenapa? Karena misalnya nih ya, misalnya tangga. Ya, tangga kan ada pegangannya ya. Nah, itu bagian yang paling riskan karena teman-teman semua orang pegang tangga atau teman-teman memegang gagang pintu masuk kelas ya. Nah, itu tuh harus menjadi bagian yang didesinfektankan ya, karena virus itu menyebar melalui droplet dan bisa menempel pada gagang pintu atau pada gagang tangga atau pada meja. Ya, pokoknya pada bagian-bagian yang sering disentuh sama teman-teman ya. Terus apa yang keempat? Semua barang diberi nama dan dipisahkan di tempat masing-masing. Ya, pasti ya, tadi kan tidak boleh berbagi barang seperti sendok ya, atau mau bawa garpu atau pakai tumbler. Nah, itu dinamain ya agar tidak tertukar dengan temannya. Nah, ini karena harus menerapkan protokol kesehatan, maka tempat duduknya tidak boleh berdekatan dulu. Ya, harus dijaga jarak. Ya, tempat duduk siswa atau siswi harus berjarak minimal 1,8 meter. Agar apa? Agar teman-teman tetap dalam keadaan yang aman ya, walaupun melakukan aktivitas tapi tetap merasa aman dan nyaman gitu. Nah, apa yang terakhir? Membawa hand sanitizer. Nah, ini ya yang menjadi tren teman-teman ya, apalagi yang kemarin ya sangat mahal banget harganya karena banyak banget diburu ya sama teman-teman semua. Padahal apa? Yang paling efektif itu adalah mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ya, karena kumannya langsung hilang, karena kumannya langsung terbawa dengan air dan ketika kena sabun, ketika kena antiseptik itu langsung hilang ya. Nah, di sini ada memasang stiker di lantai agar siswa atau siswi tahu batas jarak aman. Nah, mungkin ini untuk sekolah ya nanti ya, untuk agar teman-teman misalnya di kantin. Nah, ini nggak boleh ya bergerombolan. Kalau mau beli makanan harus dijarakin. Misalkan ada gambar kaki, nah nanti itu teman-teman mengantri di situ ya, agar tetap aman dan terjaga kesehatannya. Terus apalagi? Nah, ini nyambung. Tidak boleh ada antrian di kantin sekolah. Ya. Apalagi kalau bisa beli masing-masing ya, nggak nitip teman atau gimana ya. Terus yang ketiga apa? Lakukan pemeriksaan kesehatan dan temperatur rutin. Terus memasang partisi antara tempat duduk siswa atau siswi. Nah, mungkin kalau ini belum bisa dikasih jarak aja ya, seperti yang tadi ya.
Ini tempat duduk siswa atau siswi harus berjarak minimal 1,8 meter. Nah ini, sering mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir pastinya ya. Karena yang paling ampuh itu memang mencuci tangan pakai sabun. Jangan lupa, habis beraktivitas di luar, habis kalian keluar, jangan atau usahakan hindari tangan itu jangan langsung menyentuh wajah ya, wajah atau hidung atau mulut ya, karena penyebaran virus itu riskan terhadap area-area tersebut. Ya, makanya setelah dari luar usahakan langsung cuci tangan. Ya, pakai sabun jangan lupa. Nah, ini pulang sekolah langsung pulang ke rumah dan mandi. Ya, jangan ada kumpul-kumpul dulu. Kalau teman-teman mau sehat terus, teman-teman mau keadaan tubuhnya aman-aman aja gitu, tidak membawa penyakit ke rumah, tidak membawa klaster baru terhadap teman-temannya. Nah, pulang sekolah langsung pulang dan mandi. Ya, kenapa? Karena kita meminimalisir nih di jalanan kita bertemu orang, di sekolah bertemu orang, ya di jalan kita melakukan perjalanan. Nah, usahakan kita setelah dari sekolah langsung pulang ke rumah dan mandi, ya. Nah, ini say hello saja antar teman, tidak bersalaman dulu, ya. Kita menjadi karena emang kan menurut agama Islam ya, kita tidak boleh bersalaman antar yang bukan muhrimnya ya. Dan untuk teman-teman yang antar perempuan juga untuk sekarang tidak bersalaman dulu ya. Apalagi jika sedang flu di rumah saja. Ya, karena kalau flu kan badan atau imunitasnya lagi rendah, lagi menurun. Nah, virus itu mudah masuk ke tubuh ketika tubuh kita ini sedang merasa tidak enak atau sedang sakit. Ya, maka dari itu kalau sudah merasa tidak enak badan atau tidak sakit, lebih baik di rumah istirahat dulu. Ya, baru nanti kalau memang sudah merasa baikan, sudah merasa enak dirinya, baru boleh beraktivitas kembali ya. Wah, udah selesai nih. Ya, sudah ya ternyata sampai sini nih. Boleh di-follow nih, kita punya Instagram namanya Puskesmas Gandoang. Nah, nanti kegiatan hari ini teman-teman masuk nih ke dalam Instagram Puskesmas Gandoang, boleh di-follow ya. Nah, ini nomor telepon kami. Nah, untuk pelayanan konseling remaja dilakukan setiap hari Jumat. Misalnya teman-teman malu nih untuk ke puskesmas atau nggak mau gitu, ngapain, nggak enak nih gitu. Ya boleh nanti WhatsApp saya saja, nanti kita konseling ya bareng-bareng. Teman-teman yang mempunyai masalah kesehatan remaja, kesehatan reproduksi, ya, atau kesehatan kesehatan laki-laki, kesehatan perempuan. Nah, bisa dikonselingkan. Itu ya. Ya, sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.